Sekjen NATO Mark Rutte telah meminta anggota blok militer pimpinan AS untuk mengadopsi pola pikir masa perang dan secara signifikan meningkatkan anggaran pertahanan dengan mengutip dugaan ancaman dari Rusia dan negara-negara lain. Ia menuduh Rusia, China, Korea Utara, dan Iran berusaha untuk melemahkan demokrasi kita dan menggerogoti kebebasan kita. Your opening remarks. Well, thank you, Admiral Bauer, dear Rob. To prevent war, we need to prepare for it. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengimbau anggota blok militer yang dipimpin AS untuk mengadopsi pola pikir masa perang dan secara signifikan meningkatkan anggaran pertahanan. Pernyataan ini disampaikan dengan alasan adanya ancaman yang semakin meningkat dari Rusia dan negara-negara lain. Dalam sambutan pembukaannya, pada pertemuan Komite Militer Kepala Pertahanan di Brussels pada Rabu, Rutte menyatakan bahwa keamanan masa depan blok NATO dipertaruhkan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap upaya negara-negara seperti Rusia, China, Korea Utara, dan Iran yang menurutnya berusaha untuk melemahkan demokrasi kita dan menggerogoti kebebasan kita. Rutte menekankan bahwa untuk mencegah perang, persiapan yang matang diperlukan. Ia mendorong negara-negara anggota NATO untuk meningkatkan pendanaan untuk kemampuan pertahanan yang lebih banyak dan lebih baik. Meski anggota NATO telah meningkatkan investasi pertahanan dan memperkuat latihan militer, Rutte menilai upaya tersebut belum cukup untuk menghadapi ancaman yang diperkirakan akan muncul dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Selain itu, Rutte juga menyebutkan pentingnya memberikan dukungan lebih besar kepada Ukraina dalam rangka mengubah arah perang, yang diartikan sebagai pengakuan atas kemajuan militer Ukraina di medan perang. Tanggapan dari pihak Rusia menyebutkan bahwa mereka tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara anggota NATO. Sebaliknya, Rusia menuduh NATO telah melancarkan perang proksi terhadapnya dan melanggar batas wilayahnya. Pada bulan lalu, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa hampir semua negara anggota NATO saat ini tengah terlibat dalam konflik dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov juga menilai situasi saat ini mirip dengan sejarah masa lalu, mengungkapkan adanya kesamaan yang jelas antara konfrontasi Rusia dengan NATO dan upaya-upaya Napoleon Bonaparte serta Adolf Hitler untuk menaklukkan Rusia setelah menguasai banyak negara Eropa. Pada hari Selasa, Rutte mengumumkan bahwa NATO akan memperkuat kehadirannya di Laut Baltik, wilayah strategis untuk operasi angkatan laut serta ekspor energi Rusia. Langkah ini termasuk peluncuran misi baru dengan tujuan untuk melindungi infrastruktur bawah laut yang vital. Rutte mendesak negara-negara NATO untuk mendanai kemampuan pertahanan yang lebih banyak dan lebih baik. Rutte mencatat bahwa meskipun anggota NATO telah meningkatkan investasi pertahanan dan mengintensifkan latihan militer, upaya ini tidak cukup untuk menghadapi bahaya yang akan datang dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Rutte juga memprioritaskan dukungan kepada Ukraina untuk mengubah arah perang sebagai pengakuan diam-diam atas pembalikan arah Kiev di garis depan konflik. Moskow telah berulang kali membantah pernyataan bahwa mereka merupakan ancaman bagi negara anggota NATO manapun dan malah menuduh blok yang dipimpin AS itu melancarkan perang proksi terhadap Rusia dan melanggar batas wilayahnya. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa hampir semua negara NATO saat ini berperang dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov juga mencatat bahwa sejarah tampaknya terulang kembali, yang menunjukkan bahwa ada kesamaan yang jelas
antara konfrontasi Moskow saat ini dengan NATO dan upaya Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler untuk mengambil alih Rusia setelah menaklukkan puluhan negara Eropa. Rutte mengumumkan bahwa NATO akan memperkuat kehadirannya di Laut Baltik, area strategis untuk operasi angkatan laut dan ekspor energi Rusia, dengan meluncurkan misi baru dengan dalih melindungi infrastruktur bawah laut. Kepala NATO mengungkapkan bahwa kehadiran ini akan melibatkan fregat, pesawat patroli maritim, dan armada kecil pesawat nirawak angkatan laut yang diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pencegahan yang ditingkatkan. Pengumuman ini menyusul insiden yang melibatkan kapal tanker minyak yang terdaftar di Kepulauan Cook, Eagle-S, yang diduga merusak kabel listrik S-Link 2 yang menghubungkan Finlandia dan Estonia. Uni Eropa telah memperingatkan bahwa mereka dapat menjatuhkan sanksi kepada Moskow atas apa yang digambarkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, sebagai penghancuran yang disengaja terhadap infrastruktur penting Eropa menggunakan armada bayangan kapal tanker yang diduga termasuk Eagle-S. Meskipun kapal tanker tersebut telah ditahan oleh otoritas Finlandia, belum ada bukti konklusif yang diajukan terkait keterlibatannya dalam dugaan sabotase tersebut. Moskow belum mengomentari insiden tersebut.